Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB telah menetapkan kelulusan non-ASN pada seleksi P3K tahun 2024. Tenaga honorer non-database BKN juga disebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Mekanisme pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipahami oleh para tenaga honorer. Mekanisme ini terbagi menjadi 3 bagian yang ditetapkan oleh Menpan RB pada keputusannya nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Ketiga mekanisme tersebut merupakan aturan secara umum yang terdapat pada nomor 347, sementara nomor 348 dan 349 aturan khusus untuk jabatan fungsional atau JF guru dan kesehatan. Dari semua aturan tersebut, fokus utamanya tentu mekanisme kelulusan yang wajib dipahami oleh para tenaga honorer. Secara umum, honorer tentu wajib mendaftar dulu untuk lulus seleksi P3K 2024, kemudian menuntaskan seleksi administrasi. Tenaga honorer boleh mendaftar adalah mereka yang masuk database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk tenaga honorer non-database BKN tetap boleh melamar dengan syarat aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dalam 2 tahun terakhir tanpa berhenti. Terkait masalah kelulusan, Menpan RB menetapkan semua honorer wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Seleksi inilah nantinya yang menjadi penentu kelulusan bagi tenaga honorer jika berhasil meraih peringkat terbaik. Terdapat 2 model tes, yaitu seleksi kompetensi dan wawancara dengan sistem penilaian yang diatur pada Diktum 28 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 berikut ini. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan pengelola umum operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-26 adalah 445 dengan rincian sebagai berikut. A kecil 225 untuk seleksi kompetensi teknis, B 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan C
untuk wawancara. Jika tenaga honorer bisa melewati seluruh rangkaian seleksi tersebut dan memperoleh peringkat terbaik, akan dinyatakan lulus P3K 2024. Hal ini ditetapkan Diktum 29 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 berikut ini. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, bagaimana dengan honorer non-database BKN pada penentuan kelulusan seleksi P3K 2024 tersebut? Berdasarkan aturan Menpan RB, honorer non-database BKN tetap diperhitungkan pada urutan ketiga pada seleksi P3K 2024. Hal ini ditetapkan pada Diktum 30 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 berikut ini. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-29 diberlakukan secara berurutan bagi yang pertama XTHK 2, kemudian pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, dan C. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Meski tidak masuk dalam database BKN, tenaga honorer tetap masuk perhitungan untuk lulus seleksi P3K 2024 pada urutan ketiga. Demikian tadi informasi mengenai mekanisme kelulusan non-ASN atau tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 yang akan datang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.